Jadi yang kita akan kirim adalah bibit nangka J33 ya, agar memiliki ketahanan sampai lokasi dengan baik dan tetap aman. Sudah dibungkus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan Juragan 33. Aduh, apa kabar ini? Semoga hari-hari ini di hari-hari terakhir menjelang pergantian tahun ya, dari 2022 menuju ke tahun baru 2023. Oke. Nah, tentunya makin tahun usia kita makin tambah, kita harus tetap memberikan kontribusi pada alam ya. Kita harus banyak menanam. Tidak ada kata terlambat untuk segera menanam, dan usia dan jarak bukanlah hambatan. Tentunya itu tetap bisa disiasati dengan cara pengiriman jarak jauh seperti yang akan kita lakukan untuk pengiriman via ekspedisi menuju ke Kalimantan Barat ya, ke Pontianak. Nah, jadi yang kita akan kirim adalah bibit nangka J33 ya. Ini hasil dari okulasi ya. Oke, ini dari okulasi. Nah, bibit-bibit ini yang akan kita kirim ya. Seperti ini. Ini beratnya 1,5 kilogram. Jadi nanti untuk paket 1,5 kilogram, dan ini juga masih bisa dikurangi ya, karena apa? Kita pengiriman menggunakan pesawat, jadi kita akan kurangi menjadi 1 kilo ya, kurang lebih. Kenapa? Mengingat pengiriman via bandara atau port to port itu biayanya juga cukup mahal, namun waktu yang ditempuh hanya 1 hari ya, atau 1 sampai 2 hari lah ya maksimal itu. Jadi ini nanti kita akan buatkan packing dari kayu yang berfungsi untuk mengamankan bibit agar bibit tidak rusak ya, dan kita intip bagaimana cara pembuatan packing kayu. Yuk. Nah, seperti ini. Media juga udah dikurangi ya, ini sekitar kurang lebih 1 kilo. Nanti disiram dengan larutan asam amino ya, seperti ini, agar memiliki ketahanan sampai lokasi dengan baik. Oke. Nanti ini juga akan dibungkus dengan plastik. Oke, jadi nanti polybag yang sudah dikurangi medianya kita bungkus dengan plastik seperti ini ya. Ini kalau bisa memang udah dituntaskan dulu, tidak ada air yang menggenang di polybag ya. Ini udah nggak ada air, kita masukkan ke dalam plastik. Apakah bibit juga nanti mengalami stres? Setiap pengiriman bibit akan mengalami penurunan daya tahan ya, makanya kita kasih asam amino ya, seperti ini. Mengalami stres pasti ya, karena adanya tempat yang padat, kemudian suhu yang tinggi karena berhimpitan, dan dalam kotak yang kecil, dan ya suhu di ruangan, di kabin, di truk, di mobil, di kendaraan ini juga pengaruh ya. Semua akan mengalami tingkat kesetresan, itu pasti ya. Namun dengan penanganan yang baik pasca datang di lokasi, langsung ditangani dengan baik, maka bibit akan kembali pulih ya, dan bisa dilanjutkan ditanam. Makanya kita menggunakan
pengiriman yang cepat ya, agar bibit tidak terlalu lama dalam perjalanan jauh sehingga akan menurunkan kualitas. Dan dengan pesawat ini akan sangat membantu sekali ya, karena pengiriman dalam waktu yang cukup singkat. Karena dari Malang ke Surabaya sendiri hanya butuh beberapa jam sampai bandara. Dari bandara langsung naik menuju ke bandara berikutnya, dan lalu begitu sampai konsumen akan segera dihubungi dan langsung diberikan suplemen ya, seperti vitamin B1 atau asam amino yang nantinya tanaman akan kembali fresh. Jadi jarak jauh bukan kendala ya, namun seringkali konsumen mengeluhkan tentang tingginya biaya perjalanan ya. Ya, saya pikir itu otomatis. Jadi resikonya dalam pengiriman jarak jauh adalah satu, biaya cukup mahal. Kemudian kedua adalah resiko ya. Jadi sebenarnya boleh dikatakan kita harus jujur, ketika barang sudah di tangan kargo sebenarnya bukan tanggung jawab dan jual, masih bertanggung jawab penuh atas barang yang sampai ke konsumen dalam kondisi yang mungkin kurang baik gitu ya. Ya itulah perdagangan kita. Walaupun sebenarnya kadang asuransi sudah dimasukkan ke dalam paket pengiriman, namun seringkali kargo juga tidak mau bertanggung jawab secara penuh ya untuk hal ini. Ya lagi-lagi antara konsumen dan penjual yang bisa dirugikan, tapi bagi penjual yang amanah tentunya masih berkenan untuk memberikan tanggung jawab penuh atas kualitas bibit ya. Yang penting hidup dulu ya, masalah mati nanti masih bisa digaransi. Yang penting hidup dulu dan dirawat dengan baik. Biasanya nanti tanaman akan kembali ke performanya. Dan ini merupakan sebuah resiko bagi tanaman ya dalam pengiriman jarak jauh. Dan ini juga memerlukan pengertian dari para konsumen bahwasanya resiko-resiko seperti ini harus saling memahami dan harus harap maklum ya, karena tidak mungkin barang yang dikirim akan sesuai ketika sampai di lokasi. Walaupun barangnya sama di dalam foto gitu ya misalnya, begitu sampai akan berubah secara kualitas maupun mungkin sedikit berubah di bentuk ya, karena tanaman akan sedikit ada mungkin layu atau daunnya menguning. Itu merupakan hal yang wajar. Yang penting bibit hidup bisa ditanam, diperbaiki, dan bisa menjadi bibit yang kembali yang berkualitas. Nah, ini merupakan proses pembuatan rangka atau packing ya. Jadi nanti tanaman akan di packing seperti ini ya. Ini juga segera dikirim ke Lampung Selatan. Jadi menggunakan kayu dan bambu. Kenapa kita menggunakan bambu? Selain bahannya yang mudah didapat, bambu cenderung lebih ringan ya dalam pengiriman, sehingga tidak memberikan beban yang terlalu berat ya. Jadi penggarapannya dengan bambu juga lebih mudah, lebih cepat, karena juga kita sudah siapkan untuk bambu dan kayunya ya. Seperti ini biar agak kering. Ini kayunya pakai kayu mahoni. Kita pakai ukuran, kalau di sini dibilang kayu reng ya. Ukuran 23. Ini juga ukurannya kurang lebih 3 cm ya. 2 sampai 3 cm.
Kita pakai bambu yang tipis biar tidak terlalu berat ya. Dan alatnya kita menggunakan circle untuk mempermudah dalam pemotongan. Jadi nanti barang yang sudah siap nanti dimasukkan ke dalam kresek, baru masukkan ke dalam packingan. Nah, sebagai penguatnya dalam perjalanan kita memberikan asam amino ya. Nah, di sini juga ada kandungan asam amino makro dan mikro. Nah, ini asam amino plus ini mengandung 27 unsur hara mikro dan makro ya. Sehingga bisa menyuplai makanan dalam perjalanan dan masih tetap bertahan ya dalam perjalanan, karena kita usahakan tanaman masih bisa bertahan dengan baik dalam waktu 14 hari atau 2 minggu ya. Ketika packingannya masih bagus, insya Allah tanaman masih kuat bertahan ya. Ini setiap pengiriman kita menggunakan ini, cukup murah ya. 1 ember 10 liter hanya dikasih 1 tutup ini. Ini dia packingnya gini ya, jadi nanti paketnya bisa tidur, bisa berdiri dan tetap aman karena diikat ya. Jadi nanti diikat, jadi barang nggak akan pernah jatuh. Bungkus, tinggal berangkat. Oke, ini paketnya udah siap, kirim ke Pontianak.